Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan aku, Tutor Ember Hafiz RSAN, VTuber yang lagi kuliah Magister. Dan kali ini aku akan sharing 10 soal terkait tes potensi akademik untuk simulasi TPA Bapenas dengan segmen verbal dan materi spesifik berupa analogi kata. Udah lama banget ya, nggak bikin konten ginian. Kayaknya udah hampir 2 bulan. Tapi whatever, let's just do it right now, oke? Masuk ke soal nomor satu. Ini kita dihadapkan pada soal analogi kata yang ada area rumpang atau kosongnya di tengah. Kumdo dengan titik-titik-titik sama seperti titik-titik-titik dengan Jepang. Nah, ini jawabannya yang mana? Apakah yang A, Korea dan Kendo? Yang kedua, Cina dan Tokyo? Yang ketiga, Taiwan dan ramen? Empat, Taipei dan Hitachi. Terus kelima yang E, Singapura dan Onigiri. Nah, ini kira-kira pasangan yang paling pas yang mana? Ini mungkin soal yang tergolong cukup liar dan nakal dalam tanda petik karena ini berkaitan dengan pengetahuan umum kan, berkaitan dengan glosarium global atau semacamnya, aku lupa istilahnya apa, terkait IPS dasar mengenai hal-hal internasional gitu, yang mana biasanya jarang banget atau bahkan nggak pernah diujikan sih, tapi ya whatever. Kita akan nyoba mencari hubungan logika. Jadi coba ditebak. Kalau misalnya opsi yang ini dipakai, apakah match atau enggak? Gitu. Coba teman-teman lihat. Di paling enggak di sini kita punya clue awal bahwa di area yang sini ini negara. Kalau area sini negara, apakah area sininya juga negara? Kalau memang negara, masalahnya kok A, B, C, D, E ini opsinya negara semua. Nah, berarti ini yang jadi tanda tanya kan? Ini apa nih? Berarti negara dengan bla bla blanya. Itu clue misterinya. Bisa coba pause, jawab dulu kalau udah kita masuk ke pembahasan. Oke, pembahasannya adalah ternyata Kumdo ini bukan makanan, bukan merek atau brand perusahaan komersial, tapi seni bela diri pedang. Nah, jadi tadi di sini kita bisa lihat bahwa ini tuh seni bela diri, seni bela diri pedang. Jadi yang sini juga harus seni bela diri pedang. Nah, kalau Tokyo ini ibu kota, ramen makanan, Hitachi brand komersial, onigiri juga makanan. Nah, paling enggak buat tambahan intermezzo, kalau misalnya ada dua opsi yang eh, kok sama persis modelannya, ini kan Singapura onigiri, Taiwan ramen ini kan sama-sama yang ini ngisi negara, yang ini ngisi makanan, E-nya juga sama, berarti C sama E bisa dieliminasi. Kalau misalnya kita clueless at all. Nah, di sini jawabannya yang karena Kumdo dengan Korea itu sama seperti Kendo dengan Jepang. Atau mungkin sama kayak PSHB dan Indonesia gitu. Atau oke, gitu. Pembahasan nomor satu, kita masuk ke soal nomor dua. Nah, kalau ini lebih enak nih. Ada area rumpang juga dari pasangan logika kata, tapi yang rumpang sama-sama di satu area yang sama nih, area kiri. Jadi area kiri dengan objek kanan itu sama seperti yang sini juga dengan objek kanannya. Apa hubungan logikanya? Nah, coba ditebak sesuai dengan opsi yang disediakan. A. Keluku dan sampul. B. Gratis dan berbayar. C. Hiburan pendidikan. D. Berwarna monokrom. E. Malas dan rajin. Apakah opsinya yang E? Dengan logika orang malas nonton video sebagaimana orang rajin nonton buku. Tapi kalau kalian malas, kenapa kalian nonton video kayak gini? Ini kan malah video yang melatih pikiran dan nalar. Nah, itu coba. Atau mungkin, oh, kalau kalau berwarna tuh pasti video, kalau monokrom pasti buku. Nah, apakah seperti itu? Nah, itu teman-teman coba eksplorasi, coba cari dan pilih opsi yang paling match, yang kira-kira oh make sense nih, yang ini gitu. Atau kalau memang kok apa ya, dari kelima opsi yang udah dimasukin ke area rumpangnya ini kok ternyata eh, empat opsi itu nggak make sense, satu opsi membingungkan, nah mungkin malah yang membingungkan itu yang jadi jawaban. Nah, bisa di pause dulu, coba jawab kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah,
Nomor dua, ini mengacu pada bagian terluar dari suatu media atau konten. Video sama buku itu kan sama-sama berupa media penyampaian informasi secara general ya. Kita nggak bicara di perspektif ilmu komunikasi, apalagi sosiologi komunikasi, sosiologi budaya nggak. Kita nggak ngarah ke diskursus kritis dalam skop pengetahuan spesifik yang kayak gitu nggak. Video itu media, buku itu juga media, produk penyampaian informasi lah, media penyampaian informasi. Nah, kita bisa lihat bahwa buku tuh ditutupi oleh sampul, sebagaimana video ditutupi oleh thumbnail. Thumbnail itu bahasa Indonesianya keluku. Teman-teman bisa cek di KBBI. Sehingga di sini jawabannya yang A, keluku dan video sama seperti sampul dan buku. Sementara kalau opsi-opsi yang lain itu memang cenderung ada logical fallacy yang sengaja aku set up. Ya, misalnya, oh kalau video mesti gratis, kalau buku mesti berbayar gitu. Padahal nggak juga, ada buku yang gratis dan ada video yang berbayar. Ya. Gitu, kita masuk ke nomor tiga ya. Lanjut ke nomor tiga. Hemat dengan titik-titik-titik sama seperti titik-titik-titik dengan manjur. Kira-kira yang mana nih opsi jawabannya? Aku aja sampai lupa. Karena aku udah drafting soal ini beberapa hari yang lalu, terus aku tinggal buat ngerjain tugas-tugas kuliah sambil apply kerjaan. Sekarang harus bikin lagi rekamannya. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Hemat dengan titik-titik-titik sama seperti titik-titik-titik dengan manjur. Wah, ini agak susah nih karena yang kiri kata sifat, yang kanan kok kata sifat juga gitu lah. Gimana nih kira-kira? Kalau A ini kan objek-objek ya. Jadi kalau dimasukin hemat uang, obat manjur. Sifat benda, benda sifat. Apakah bisa yang A? Atau yang A salah? Nah, atau opsi yang lain yang benar? Atau opsi yang lain salah dan benar yang A? Nah, silahkan. Ini namanya juga simulasi, latihan. Silahkan kerjakan. Kerjakan, pilih satu-satu. Nggak usah keburu-buru, nggak ada yang buru-buru kalian. Bahkan negara ini pun tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, dan juga tidak bergegas gerak cepat dalam membangun negara. Jadi ngapain kita keburu-buru juga kan? Ya udah. Yuk kita masuk ke pembahasan. Nah, ini ternyata nomor tiga ini logika sinonim. Dia ngarahnya ke logika sinonim. Hemat sinonimnya efisien, sebagaimana efektif sinonimnya manjur. Nah, penjelasannya kayak gini. Hemat memiliki makna yang serupa dengan efisien, karena keduanya merujuk pada penggunaan sumber daya secara bijak dan optimal. Sedangkan manjur berhubungan dengan efektif, yang berarti sesuatu yang berhasil dengan baik atau memberikan hasil yang diinginkan. Jadi pasangan yang tepat adalah hemat, efisien, sama seperti manjur, efektif. Nah, ini sekalian buat latihan kita semua ya bahwa efisien dan efektif itu beda meskipun keduanya sama-sama sering digunakan dalam bahasa keseharian dengan berkonteks positif atau bersifat baik gitu. Tapi beda posisinya. Kalau efektif itu terkait dengan efek yang diberikan. Jadi kita mengerahkan usaha sebesar-besarnya pun nggak masalah gitu. Yang penting efeknya gede gitu. Makanya kita ngelontarin 200 triliun dengan mengambil resiko kan. Tapi kalau efisien, nah itu gimana caranya effort yang dihasilkan, effort modal yang harus dikerahkan tuh semini mungkin. Makanya efisien, hemat. Efisien itu di depan, efektif itu di akhir. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu yang efisien dan efektif, nah itu susahnya berkali-kali lipat. Gitu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Trendy titik-titik-titik sama seperti titik-titik-titik dengan cemilan. Nah, trendy kata sifat, cemilan kata benda. Nah, kira-kira gimana nih? Opsi yang pas yang mana nih? Maka yang A, yang B, yang C, yang D, yang E, yang mana? Terserah, monggo. Dipilih dulu aja, bisa di pause, coba di logika, di apa namanya? Dimasukin satu-satu gitu misalnya kalau emang bingung kayak opsi A masuk berarti logikanya apa gitu. Oh, A udah dimasukin ke area rumpang kok tetap nggak masuk logikanya berarti ambil opsi lain misalnya mau kayak gitu monggo boleh
dipikir dulu, biar nggak keburu-buru dalam mengambil keputusan kayak parlemen di suatu negara. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Nah, ini ternyata juga sama seperti nomor mana tadi yang efektif efisien itu ya. Ini terkait mencari pasangan sinonim, mencari pasangan sinonim. Trendy maknanya tuh serupa dengan aktual karena keduanya merujuk pada sesuatu yang sedang populer atau up to date, yang terbaru gimana gitu. Sedangkan cemilan memiliki arti yang serupa dengan kudapan yang berarti makanan ringan atau snack. Gitulah. Snack tuh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bisa kudapan, bisa cemilan. Tuh. Ya, jadi pasangan yang tepat di sini adalah trendy dengan aktual sama seperti cemilan dengan kudapan. Jawabannya yang A. Mana tadi? A nih. A. Oke. Lanjut ke nomor 5. Niscaya titik-titik-titik sama seperti titik-titik-titik peluh. Nah, lagu Bilal Indrajaya. Niscaya Bilal Indrajaya peluh. Gini. Apaan sih? Gitu lah enggaknya. Teman-teman, monggo nih coba dipilih. Coba dipilih yang paling pas yang mana? Apakah emang yang A nih? Oh, Niscaya tuh lagu. Mana? Setahu saya Niscaya tuh judul lagu. Enggak. Monggo nih, kira-kira opsinya yang mana? Kalau bukan A, apakah B? Kalau bukan B, apakah C? Kalau bukan C, apakah D? Kalau bukan D, apakah E? Yang mana? Monggo, dipilih. Kalau udah, kita masuk ke pembahasan. Sinonim lagi, ya, gokil. Udah 3 soal ya kayaknya. 3 dari 5 soal menunjukkan bahwa trennya adalah cari sinonim. Soalnya yang paling praktis cuy. Karena ini aku yang bikin soalnya sendiri, asli. Real kayak, kata apa ya? Awal explore di KBBI, oh kata ini, pakai kata ini, kata ini, kata ini. Jadi misteri. Lahirlah soal ya. Niscaya dan mutlak. Itu maknanya serupa. Itu sesuatu yang pasti atau tidak dapat disangkal. Sedangkan peluh memiliki arti yang serupa dengan keringat yang merujuk pada cairan yang keluar dari tubuh sebagai respon terhadap panas atau usaha atau aktivitas fisik. Niscaya mutlak, peluh keringat. Sama lah. Tuh, nomor 5 kayak gitu, pasangan sinonim nih, jadinya yang E. Kalau yang B nih, kenapa busuk sama peluh hubungan logikanya apa? Yang C, percaya niscaya percaya basuh peluh tuh kenapa gitu. D juga. Niskala tuh aku lupa, kayaknya abstrak deh. Niskala tuh sinonimnya abstrak. Pelatuk, pelatuk peluh cuman mirip terkait fonemnya doang sih. Lanjut nomor 6. Nah, ini salah satu soal yang dalam prosesnya paling susah sih menurutku. Ini bikinnya karena bahkan aku harus berdebat gitu. Dengan siapa? Dengan eh, dengan sesuatu yang membantuku. Oke, nomor 6 nih. Getar titik-titik-titik sama seperti titik-titik-titik dan audio. Nah, ini kira-kira yang mana nih? Opsinya apakah yang A, yang B, yang C, yang D, yang E? Ini lumayan susah. Ini kalau teman-teman salah nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi-tadi salah juga nggak apa-apa sih. Nggak terus tak hukum. Nggak boleh subscribe aku ya. Enggak lah. Apa hukumannya wajib subscribe aku ya? Enggak nih. Nah, ini monggo teman-teman. Bisa coba di pause, pilih. Kalau udah dipilih kita masuk ke pembahasan. Oke. Nomor 6. Getar merujuk pada gerakan berulang. Yang mana berarti kumpulan gerakan atau bentuk jamak dari gerak. Sedangkan audio adalah suara atau nada tunggal dan melodi adalah rangkaian nada yang juga dapat dianggap sebagai bentuk jamak dari audio. Jadi getar berpasangan dengan gerak dan melodi berpasangan dengan audio. Nah, getar berpasangan dengan gerak sebagai melodi berpasangan dengan audio. Jadi getaran itu merupakan kumpulan gerakan. Kalau gerak itu kan simpelnya tuh terkait dengan proses perpindahan objek dari satu titik ke titik berikutnya. Tapi kalau pindah-pindah bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik bisa menghasilkan getaran. Gitu. Nah, sebagaimana audio kalau bunyi sekali pring gitu selesai. Tapi kalau ting, ting, ting,
jadi melodi kan. Tuh. Jadi opsinya di sini yang C. Tapi kalau teman-teman milih yang lain ya monggo. Kenapa milih opsi yang lain? Bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sambil kita lanjut ke nomor 7. Nih, apalagi nih? Tetikus gitu. Tetikus itu apa? Koruptor. Nomor 7. Tetikus dan titik-titik-titik. Ini sama seperti titik-titik-titik dan tampilan. Ini yang mana? Apakah tangan dan muka, tikus dan tampil, aksesoris estetika, digital kosmetik, tanda monitor. Yang mana? Monggo bisa dipilih, dicermati, nggak perlu dihayati. Kalau udah kita masuk ke pembahasan. Tetikus adalah alat yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, sedangkan tampilan mengacu pada output visual. Nah, ini tetikus tuh sebenarnya mouse gitu loh. Mouse. Tetikus itu mouse. Jadi mouse itu kan fungsinya untuk menandai sesuatu, pointer gitu loh, as a pointer, point itu tanda, pointer penanda. A mouse as a hardware computer has a function to pointing out something in the displayed graphic that comes out from monitor or whatsoever. Ini aku ngomong random English dadakan, tapi intinya mouse itu sebenarnya fungsinya untuk uh, menanda atau penanda gitu. Makanya kita bisa ngeklik ini, ngeklik itu. Karena kan ada yang ditandai dulu baru diklik. Nah, sebagaimana monitor tuh menghasilkan tampilan gitu. Monitor menghasilkan tampilan, menampilkan sesuatu. Kalau tikus, mouse menandai sesuatu. Makanya tikus tanda, monitor tampilan. Nah, ini tikus tanda, monitor tampilan. Nah, makanya di sini nomor 7 kuncinya yang D. Gitu. Lanjut ke nomor 8. Apa nih? Titik-titik-titik dengan numerik sama seperti titik-titik-titik dan aksara. Apakah opsinya yang A? Kalau numerik itu pasti akurat. Kalau aksara atau huruf pasti bias. Positivistik banget. Dia terserah. Kira-kira teman-teman mau milih yang mana. Aku suka nakal emang. Masa langsung memberi clue berat terkait atau merupakan jawaban atau bukan dari nomor 8. Oh iya, whatever. Inilah Hafiz RSAN, seorang tutor ember yang kepalanya ditutupi ember, jadinya close minded gak juga sih. Monggo dipilih nomor 8 yang mana? Apakah 8 yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Monggo. Kalau udah kita masuk ke pembahasan ya. Kalau belum bisa milih, masih proses berpikir, monggo di pause dulu. Udah kita masuk ke pembahasan. Numerik menunjuk pada angka atau bilangan yang termasuk dalam kategori yang lebih besar yaitu cacah. Sedangkan aksara adalah simbol atau huruf yang membentuk kata yang termasuk dalam kategori yang lebih besar yaitu konsonan. Jadi maksudnya numerik atau bilangan tuh ada banyak jenisnya gitu. Kan beberapa diantaranya yang familiar buat kita yang awam-awam tuh ya bilangan prima, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, dan bilangan cacah. Terus ini aksara tuh ya ada vokal, ada konsonan. Nah, di sini opsinya yang E ini berkaitan dengan suatu objek merupakan eh, salah satu jenis dari objek yang lain. Jadi cacah merupakan salah satu objek varian varian objek dari kategori numerik sebagai konsonan itu salah satu jenis dari aksara. Gitu. Lanjut ke nomor 9. Oh, dua lagi selesai. Aku senang. Nggak ding. Nomor 9. Sel dengan titik-titik-titik. Sama seperti titik-titik-titik dan populasi. Ini yang mana? Sel dengan titik-titik-titik sama seperti titik-titik-titik dengan populasi. Apakah bilik dan sampel? Apakah jaringan dan individu? Apakah surya dan desa? Apakah kecil dan besar? Apakah pel dan populis gitu? Jangan-jangan sel, pel, populis, populasi ya? Jangan-jangan ini soalnya cuma terkait dengan fonem atau pembunyian kalimatnya aja, katanya aja. Nggak tahu teman-teman. Silahkan explore, dipikir, ditebak, dipilih. Kalau udah kita masuk ke pembahasan.
Nah, sel adalah bentuk tunggal dari jaringan, sedangkan populasi adalah bentuk jamak dari individu. Dalam konteks ini, sel berhubungan dengan jaringan sebagai bentuk tunggal dan kelompoknya, sementara populasi berhubungan dengan individu sebagai bagian dari kelompok. Jadi pasangan yang tepat adalah jaringan dan individu. Jadi sel kalau dikumpulin jadi satu jaringan, sebagaimana individu kalau dikumpulin jadi satu populasi. Yang A ini emang agak jebakan ini. Nah, ini emang agak jebakan karena aku tahu teman-teman kemungkinan besar bakal mikir, oh populasi itu kan eh, bagian keseluruhannya. Kalau sebagiannya berarti sampel gitu. Tapi masalahnya ada di bagian biliknya. Sel sama bilik itu kan sama-sama sinonim doang. Sedangkan sampel dan populasi bukan sinonim. Nah, kayak gitu. Sel kecil, populasi besar ya. Emang sama-sama apa namanya bersifat kayak gitu sih. Tapi kan urutannya nggak sama. Sel kecil harusnya populasi besar gitu. Simpelnya meskipun ada cacat logika lain juga sih kalau misalnya pilih yang D. Gitu. Kalau yang E emang paling nakal aja sih opsinya. Kalau sampai teman-teman jatuh ke opsi yang E, berarti aku berhasil. Itu. Jadi nomor 9 ini jawabannya yang B. Terakhir nomor 10. Wah, apa nih? Renyem. Apa coba? Renyem. Renyem apa? Renyem. Pusing nggak tuh? Renyem dan titik-titik-titik sama seperti dingin dan titik-titik-titik titik. Apa nih? Kira-kira jawabannya yang mana nih? Renyem titik-titik-titik sama seperti dingin titik-titik-titik. Apa nih? Renyem itu apa? Tapi tadi enggak nih ya, ada clue. Dingin kata sifat di kiri, kata sifat di kiri dan renyem di sisi kiri juga. Jadi kemungkinan besar renyem ini juga kata sifat. Tapi nextnya apa nih? Yang di sini apa? Gitu. Nah, emang. Ini salah satu soal yang lebih susah daripada nomor. Ini yang paling susah dari paket soal kali ini. Nah, nih soal nomor 10. Renyem dan titik-titik sama seperti dingin dan titik-titik-titik. Di pause, pilih jawaban kalau dia masuk ke pembahasan. Duar. Susah nggak tuh? Renyem, kalau kata KBBI, renyem itu artinya sensasi gatal yang memicu respon tubuh untuk menggaruk. Nah, itu kunci pertamanya. Terus kedua, cabau itu kalau kata KBBI ya reaksi menggaruk gitu. Cabau itu menggaruk-garuk lah, berkaitan dengan garuk-garuk. Jadi kalau pilihan simpelnya aslinya tuh renyem garuk sama seperti dingin gigil gitu. Tapi bagian garuknya aku ganti cabau, bagian gigilnya aku ganti kokol karena memang di KBBI ada itu kata cabau, kata kokol itu ada. Kalau teman-teman milih dingin dan rinding, merinding gitu. Nah, ini di sininya benar tapi di sininya salah. Tentrem gitu. Padahal orang mana yang ngerasa gatel malah jiwanya tentram itu kan nggak ada ya. Gitu. Jadi ini opsinya kunci jawabannya yang D, cabau dan kokol. Nah, kira-kira seperti itu soal kali ini. Semoga membantu dan kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang dibingungkan bisa tulis di kolom komentar. Kadang aku kalau bikin soal tuh ada yang salah sih. Sesekali 1 sampai 2 dari 10 soal yang aku bahas di sini itu salah. Kadang kuncinya salah. Apalagi kalau numerik lah. Nah, kalau teman-teman ada request soal, monggo bisa bilang aja request soal selanjutnya di konten selanjutnya soal tentang apa. Terus juga kalau teman-teman mau bimbingan privat bareng aku, cek deskripsi dari video ini. Ada linknya berkaitan dengan kalau mau request privat bareng sama aku. Oke, kalau udah gitu dulu, terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.